semangat gak nih Kak Meli? Semangat dong. Gereja online. Yaps. Gak ada yang masih ngantuk-ngantuk kan pasti. Jangan, harus sudah mandi. Kita udah pada wangi nih. Udah segar. Udah segar, udah cantik, udah ganteng. Kita mulai ibadah hari ini yuk Kak Meli. Yuk. Kita Bertemu lagi sama Kak Meli dan Kak Ricci. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita Kak Ricci, mari kita bersaat teduh bersama. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya hari ini kami telah berkumpul untuk memulai ibadah-Mu kembali. Pimpin kami, berkati kami ya Tuhan, kiranya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami selalu agar kami bisa layak menerima berkat-Mu dan dapat menjadi anak-anak Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu ini Kak Meli dengan lagu apa sih yang pertama Kak Meli? Bertemu dalam kasih-Nya. Makin berdiri ya. Mana senyumnya nih Kak Meli? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, dengan semangat, Kak mari Meli. semangat sambil memberikan puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian kedua. Segala puji syukur. Lebih semangat lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita juga harus bisa memberitakan kabar baik Kak Ricci. Benar sekali Kak Meli, seperti lagu yang mau kita nyanyikan nih. Lagu ketiga apa Kak Meli? Dari Kidung Jemaat nomor 432, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebas
Kak Ricci, sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat keberapa kita minggu ini Kak Ricci? Hukum Taurat yang ke-9. Ada yang hafal nggak? Coba tanya dulu Kak Ricci, ada yang hafal nggak? Hafal pasti Kak Meli. Coba kita sebut bareng-bareng Yuk, kalau kita gitu sebutin ya. Bareng-bareng ya. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi Kak. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah Kak Ricci? Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Ya, jadi contohnya adik-adik, kita itu tidak boleh berbohong. Salah satunya tidak boleh berbohong. Misalnya ke adik-adik bilangnya sama papa, mau nonton, aku mau nonton ibadah online mas, karena kan ibadah hari Minggu. Iya. Tapi pas dikasih handphone atau laptopnya atau Malah gadgetnya, main Kak. malah nonton yang lain kak. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus jujur. Betul, Oke? Sip. Sekarang kita mau doa Sikap. pengakuan dosa yang dipimpin oleh Kak Ricci. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini. Ampuni kami apabila kami melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang baik dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Oke, Sekarang kita mau membacakan ayat bulanan Kameli. oke. Kalau ayat bulanan kan Kak Ricci itu selalu sama selama 1 bulan ya. Harusnya adik-adik sudah menandai itu. Alkitabnya tandain, dikasih pembatas itu loh Kak Ricci. Yang ada merahnya kalau nggak birunya loh di Iya Alkitab, Kameli. betul. Jadi kalau kakak abang nanya apa ayat bulanan hari ini, adik-adik tinggal buka. Cepet deh. Yuk kita sama-sama baca yuk Kameli. Ayo. Dari mana sih? Dari Roma 3 Ayat 24. Udah ketemu ya pasti ya semuanya. Udah, oke. Udah Kak Ricci kayaknya Kak Ricci. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Dan oleh oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Kameli Boleh. dari alamatnya yuk. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, kita mau masuk ke firman Tuhan kita Kak. Ya, kita mau Sebelumnya, siapkan hati kita dulu nih. Ya, kita kita sambil menaikkan pujian. angkat pujian Mampirlah dengar doaku. dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Kita nyanyikan sekali lagi yuk dengan lebih lembut, lebih dengan hati kita menyampaikan pujian ini kepada Tuhan. Mampirlah dengar doaku.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siapa yang sudah rindu sama kakak pendeta? Ya, tunjuk tangan. Iya, kakak pendeta juga udah rindu banget sama adik-adik. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Siapa coba yang mau dengerin firman Tuhan? Tunjuk tangan. Bagus, yang mau dengar firman Tuhan semuanya duduk yang manis ya. Duduk yang manis. Terus udah gitu Alkitabnya disiapin. Oke? Iya. Alkitabnya udah siap? Duduknya udah yang paling manis? Iya. Sekarang silahkan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari, ayo Alkitabnya udah siap? Buka ya. Dari kitab Lukas. Lukas perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama atau baru? Iya, perjanjian baru. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Ya. Sudah dapat semua? Oke. Baca yang keras ya. Harus keras sampai kedengeran ke studio tempat kakak pendeta syuting. Oke? Iya. Ya, baca yang keras, kita baca sama-sama ya firman Tuhannya ya. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, udah kangen belum sih sama kakak pendeta dan temen yang selalu nemenin kakak pendeta? Siapa yuk? Ada 3 kan ya? Ada si yang pertama tuh yang cewek pakai baju kuning. Siapa? Si Tiur. Terus yang suka pakai topi baju biru. Siapa? Si Toran. Yang ketiga yang pakai baju coklat. Nah, ya namanya hampir sama nama makanan. Ayo siapa? Iya, bukan batagor, tagor doang ya. Nah, hari ini kakak pendeta bawa siapa ya? Tiur, Toran, atau tagor? Adik-adik, rindunya sama siapa yo? Iya, hari ini kakak pendeta bawa si Tiur. Yeay! Coba panggil dulu Tiurnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tiur. Ah, kurang kenceng itu mah. Coba sekali lagi ya. Yang paling kenceng ya. 1, 2, 3. Tiur. Coba sekarang yang paling kencang. Oke? Ya, 1, 2, 3. Tiur. Oke, sebentar ya kakak pendeta panggil dulu si Tiurnya. Oke? Wah, kayaknya ada yang panggil aku nih. Hei Tiur. Ada kakak pendeta juga. Tumben udah lama kakak pendeta
Iya, kita jarang ketemu ya kemarin ya, soalnya kakak pendetanya belum sehat betul gara-gara si koroncis alias si corona. Oh gitu, tapi sekarang udah sembuh kakak pendeta. Puji Tuhan, kakak pendeta udah sehat. Hasilnya sudah negatif, tidak ada lagi corona. Bye bye corona. Wah senangnya, hore kakak pendeta sudah sehat. Kakak pendeta, apa Tiur? Tadi Tiur ada mendengar membaca Alkitab nih tentang ayam berkokok kukuryuk gitu. Tentang ayam berkokok. Rasanya nggak ada tentang ayam berkokok ya? Tentang apa coba? Ayo adik-adik, dengerin nggak tadi baca Alkitab ya? Tentang apa? Nah, ini ceritanya tentang Bapak Petrus. Aku tahu kakak pendeta, Bapak Petrus itu kan salah satu murid Yesus yang paling setia sama Tuhan Yesus. Betul. Tapi Tuhan Yesus pernah bilang sama Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Betul kan kakak pendeta tentang ayam berkokok? Nah, bukan tentang ayam berkokoknya. Aduh Tiur, ini tentang Bapak Petrus. Oh, tentang Bapak Petrus. Bapak Petrus punya ayam terus ayam berkokok. Kukuryuk. Gitu ya kakak pendeta. Aduh. Dah dengerin dulu deh kakak pendeta cerita. Ya. Oke deh. Nah, jadi ceritanya Tuhan Yesus sudah ditangkap nih. Terus malamnya dia mau disiksa. Tuhan Yesus ditangkap, salahnya apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Salahnya Tuhan Yesus itu apa ya? Aku juga nggak tahu kakak pendeta, kayaknya nggak ada salah deh. Tuhan Yesus kayaknya nggak pernah salah deh. Kok bisa ditangkap sih? Nah, Tuhan Yesus itu memang nggak salah, nggak punya kesalahan, nggak punya dosa. Yang punya dosa dan kesalahan itu kita. Jadi Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Nah, itu Tiur. Oh, gitu ceritanya. Terus kakak pendeta. Nah, terus kan Tuhan Yesus ditangkap nih. Terus udah gitu, murid-muridnya ikutin Tuhan Yesus diam-diam. Wah, mengendap-endap, jeng 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 jeng, gitu ya. Iya, musiknya mencekam. Wah, mereka cuma berani mengendap-endap melihat Yesus dari kejauhan. Kira-kira guru kami ini mau diapain ya? Gitu loh mereka. Terus udah gitu, ya. Tiba-tiba seorang perempuan melihat Petrus. Dia bilang, aku tahu. Dia bilang, Dor, kamu ngapain di sini? Nah, hampir kira-kira begitu Tiur. Tapi tidak begitu persisnya. Jadi persisnya kayak gimana kakak pendeta? Persisnya itu perempuan itu bilang, hei, kamu itu sama-sama dengan dia yang ditangkap itu kan? Lalu kemudian Petrus menjawab apa? Coba kalau Tiur jadi Petrus, Tiur jawab apa? Ya kalau Tiur mau kabur langsung kakak pendeta daripada Tiur ikut ditangkap. Aduh, capek deh. Nah kan, sama nih kayak Petrus nih kelakuannya nih, ya. Nah, jadi Petrus bilang bukan, aku tidak kenal dia katanya. Wah bahaya nih si Petrus. Padahal Petrus kan muridnya Yesus ya. Mana mungkin mereka nggak saling kenal. Iya berarti Petrus bohong ya kakak pendeta. Iya, bahasa kerennya Tiur. Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Lalu kemudian beberapa saat kemudian ada seorang lain bilang, hei, bukankah kamu bersama-sama juga dengan dia yang ditangkap itu? Lalu gimana dia? Lalu Petrusnya kabur. Bukan kabur. Kamu tadi kabur mulu. Jangan kabur-kaburan dong. Iya sih kakak pendeta, nggak boleh kabur ya. Harus tanggung jawab. Nah itu. Petrus bilang apa kira-kira? Petrus bilang, ampun Pak, ampun. Saya kayaknya nggak kenal sama tuh orang gitu kayaknya kakak pendeta. Iya betul. Petrus bilang lagi. Kalau dia bilang, enggak, bukan. Aku nggak kenal sama orang itu. Nah, berarti Petrus berbohong lagi kakak pendeta. Dia menyangkal lagi Tuhan Yesus. Aduh, si Petrus ini keterlaluan, terlalu. Nah, kan? Terus udah gitu,
Gimana lagi ceritanya? Ya gimana ya kakak pendeta ya? Aku juga belum tahu nih, aku mau dengar kakak pendeta. Oh iya, baik. Kakak pendeta kembali menjelaskan. Ya, jadi tadi yang pertama kan perempuan tuh, terus yang kedua orang lain. Nah, jadi udah berapa kali menyangkal Yesus dia? 2 kali kakak pendeta. Gitu aja ngitungnya ribet amat. Nah, kan? Lalu kemudian satu lagi, ada seorang laki-laki bilang, "Hei, betul, kamu kan bareng-bareng sama dia yang ditangkap itu. Kamu juga orang Galilea, pasti kamu rombongannya." Lalu Petrus bilang apa? Petrus bilang, "Aku tahu pasti." Petrus juga menyangkal ketiga kalinya. Aduh, keterlaluan si Petrus ini. Dia bilang apa? Dia bilang, "Aku gak kenal tuh sama orang itu. Udah jangan bawa-bawa aku." Gitu kayaknya kakak pendeta. Iya, kira-kira Petrus ngomong begitu. Dia bilang, udah jangan libatkan aku. Aku tidak kenal dengan itu, orang yang ditangkap itu. Nah, ketika Petrus ngomong seperti itu, maka berkokoklah ayam kukuriuk. Gitu kan kakak pendeta? Iya, ayam berkokok. Tandanya Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan apa yang terjadi? Petrus sedih, menyesal, dia menangis. Wah, aku telah berdosa. Wah, aku itu jahat. Wah, kenapa aku sangkal guruku, Tuhanku, Tuhan Yesus yang sangat baik. Wah, kamu menjiwai sekali, Tiur. Iya dong, Tiur juga gitu. Sering kadang-kadang ya kakak pendeta, kalau ditanya orang, dulu tuh waktu sekolah minggu masih di gereja, tanya, "Tiur mau kemana?" Aku jawab aja, "Tiur mau jalan-jalan ke mall sama papa sama mama." "Oh, pantesan Tiur pakai baju bagus ya." "Iya dong, kan ini hari Minggu, waktunya jalan-jalan." Nah, Tiur bohong, padahal Tiur mau ke gereja pakai baju bagusnya. Nah, tuh sering juga kan kita begitu tanpa sadar kita menyangkal Tuhan Yesus. Mau ke gereja bilangnya mau jalan-jalan. Terus Alkitabnya diumpetin supaya orang nggak tahu kita ke gereja. Padahal kita harusnya bangga loh, kita bisa ke gereja, kita bisa beribadah, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Iya kan? Iya sih kakak pendeta. Tiur jadi menyesal ini. Teman-teman, nggak boleh diulangi ya yang kayak perbuatan Bapak Petrus itu. Kita itu nggak boleh menyangkal Yesus, tapi kita harus setia mengikuti Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, gitu kan? Nah, gitulah makanya nanti nyanyiin ya lagu itu ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, hore! Nah gitu. Jadi mengikuti Yesus nggak boleh tanggung-tanggung. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Oke? Iya. Ya udah kalau gitu, Tiur. Ya, pendeta. Kamu ada acara apa lagi ya di sini? Oh iya, aku lupa, aku disuruh cuci piring sama mama. Kalau gitu aku pulang dulu aja kakak pendeta ya. Aku cuci piring dulu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dah. Dadah Tiur. Nah, adik-adik, ingat ya. Sekali ikut Yesus, tetap ikuti Yesus. Yes, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Petrus yang mengajar kami supaya setia mengikut Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan seperti Petrus.
Ataupun seringkali juga kami malu ketika orang lain bilang kami Kristen, dan kami juga suka menyangkal itu Tuhan. Tapi saat ini kami belajar bahwa sekali ikut Tuhan, kami harusnya bangga dan percaya bahwa Tuhan memang Allah yang betul-betul luar biasa untuk kami ikuti. Ajar kami bangga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami nanti. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anakmu sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan semua anak-anak sekolah minggu kesehatan, dan berkatilah mereka dalam pelajaran sekolah mereka supaya mereka boleh menjadi anak yang pintar, berprestasi, mendapatkan ranking di sekolahnya, dan juga anak-anak yang manis, menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang kalau ada dari mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati papa dan mama yang kami cintai, berikan kesehatan dan panjang umur. Dan Tuhan berkati juga semua kakak abang sekolah minggu yang setiap minggu melayani kami, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Silakan kakak persembahannya. Ya, oke Kak Rici, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak Meli, jangan lupa, jangan cuma didengar nih Kak Meli, tapi Lakukan. Betul. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama mau kasih yang terbaik buat Tuhan, kita mau kasih persembahan. Dengan pujian lagu apa Kak Meli? Dari Kidung Jemaat 302 dengan judul Ku Beri Persembahan. Nanti persembahannya bisa dari di bawah ini ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ayat kedua. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Baik adik-adik, sudah persembahannya? Iya, sekarang waktunya kita mau mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, siap, gerak. Oke, sikapnya siap, tidak ada lagi yang goyang-goyang. Gak ada lagi yang putar-putar kaki. Oke ya, sekarang lipat tangannya, gerak. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Minggu ini Kak, minggu depan lebih Ya. ibadah lagi. Masih tetap semangat pasti minggu depan. Ya, jangan lupa selalu mencuci tangan, Memakai masker. menjaga jarak, hindari kerumunan. Jaga kesehatan adik-adik. Ya, makan makanan yang bergizi. Kalau adik-adik gak ada perlu keluar, gak usah keluar rumah, di rumah aja. Oke? Jangan lupa di sini ada apa Kak? Riki? Kreativitas sama ada apa? Classroom. Jangan lupa join di link Zoom-nya ya. Yuk. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Dadah, Minggu. selamat hari Minggu, Tuhan adik-adik. memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firmannya tentang apa? Petrus yang mengkhianati Yesus. Kita jangan sampai seperti Petrus ya. Kita ini anak raja, anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita harus setia dan tidak malu menjadi orang Kristen. Nah, siapa yang mau punya kayak Kakak Ratna ini? Sekarang kita siapin alat-alatnya ya. Yuk. Nah, ini yang harus kita siapkan. Pertama, ada gambar-gambarnya yang akan didapat dari dokumen yang akan dikirim oleh kakak sekolah minggunya di link ya. Di gambar pertama ini ada seorang anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Ini di sini ada gambar anak yang orang yang saling mau membantu. Lalu di sini ada gambar yang kita mau saling menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian nanti ada orang saling mengasihi, kita mengunjungi orang yang jahat. Kemudian kita saling sopan dengan orang tua. Dan yang terakhir kita saling bantu dengan orang tua. Nah, ini mahkotanya. Nanti kita tempel di sini ya. Sediain juga lem untuk menempel, gunting untuk mengguntingnya, dan pita untuk bikin ikatan di belakang dan pensil warna untuk mewarnai. Sekarang kita gunting dulu ya yang ininya. Nah, sudah digunting, jadilah seperti ini. Sekarang waktunya kita menempel. Ini kita tempel di sini ya, pakai lemnya. Kita taruh lemnya, kita tempel semuanya. Nah, selesai ditempel. Sekarang kita warnai ya. Warnanya suka-suka adik-adik. Warnanya mau warna apa? Tada, Kakak Ratna sudah selesai mewarnai. Ini mahkota Kakak Ratna. Sekarang kita pasang pitanya. Pitanya kita pasang di ujung-ujungnya menggunakan solatip ya. Biar kalau untuk ditaruh di kepala tidak sakit. Tada. Nih disolatif seperti ini ujungnya. Lalu sekarang siap ditempelkan di kepala dan diukur sesuai kepalanya adik-adik. Yeay, selesai mahkota kita. Kita siap menjadi anak-anak raja yang setia dengan Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus sukai. Selamat mencoba, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dah.